Halo teman sehat, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa menemani Anda. Mungkin saat ini, Anda atau seseorang yang Anda sayangi baru saja didiagnosis menderita diabetes tipe 1. Pasti rasanya campur aduk, ya? Tapi tenang, Anda tidak sendirian. Video ini hadir sebagai sahabat untuk membantu Anda memahami apa itu diabetes tipe 1, bagaimana tubuh kita bekerja, dan yang paling penting, kenapa mengendalikannya bisa membuat hidup tetap berkualitas. Yuk, kita simak pelan-pelan. Setiap hari, tubuh kita bekerja tanpa henti, dari bergerak, belajar, hingga berpikir. Semuanya membutuhkan energi. Namun, tahukah kamu, ada satu zat kecil bernama gula darah yang memegang peran besar dalam kehidupan kita. Saat gula darah dikelola dengan baik, tubuh bekerja normal. Tetapi, ketika keseimbangannya terganggu, muncul sebuah kondisi yang sering tidak disadari, diabetes mellitus. Di dalam tubuh manusia, energi adalah kunci utama untuk beraktivitas. Energi ini berasal dari glukosa, yaitu gula darah yang kita dapatkan dari makanan. Agar glukosa dapat masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi, tubuh membutuhkan bantuan hormon bernama insulin yang diproduksi oleh pankreas. Pada kondisi normal, insulin bekerja dengan baik, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Namun, pada diabetes mellitus, mekanisme ini terganggu. Akibatnya, glukosa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sel, dan justru menumpuk di dalam darah. Kondisi inilah yang disebut hiperglikemia. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara perlahan. Jika tidak dikendalikan, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak berbagai organ tubuh, seperti ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Diabetes mellitus terbagi menjadi beberapa jenis. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel beta pankreas, sehingga tubuh hampir tidak memproduksi insulin. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak-anak dan remaja, dan penderitanya membutuhkan insulin seumur hidup. Berbeda dengan tipe 1, diabetes mellitus tipe 2 terjadi ketika tubuh masih memproduksi insulin, tetapi sel-sel tubuh tidak meresponsnya dengan baik. Kondisi ini disebut resistensi insulin dan sering berkaitan dengan obesitas, pola makan tidak sehat, serta kurang aktivitas fisik. Saat ini, diabetes tipe 2 semakin banyak ditemukan pada usia remaja. Selain itu, terdapat diabetes mellitus gestasional, yaitu diabetes yang muncul saat kehamilan akibat perubahan hormon. Kondisi ini perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko diabetes di kemudian hari. Diabetes mellitus memiliki berbagai faktor risiko, riwayat keluarga, usia, gaya hidup tidak sehat, obesitas, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes. Kurangnya pengetahuan, terutama pada remaja, juga menjadi faktor penting yang sering diabaikan. Gejala diabetes mellitus sering muncul secara bertahap, yaitu sering lapar, sering merasa haus, sering buang air kecil. Selain itu, penderita juga dapat mengalami penurunan berat badan tanpa sebab. Pengelolaan diabetes mellitus dilakukan melalui kombinasi pengobatan dan perubahan gaya hidup. Terapi insulin dan obat antidiabetes membantu mengontrol gula darah. Sementara pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan pengelolaan berat badan berperan besar dalam mencegah komplikasi. Khusus pada remaja, pencegahan diabetes mellitus tipe 2 sangat mungkin dilakukan. Dengan menerapkan pola makan seimbang, aktif bergerak setiap hari, menjaga berat badan ideal, serta meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, risiko diabetes dapat ditekan sejak dini. Diabetes mellitus bukan penyakit yang muncul dalam semalam. Ia berkembang perlahan, dipengaruhi oleh kebiasaan, pilihan hidup, dan pengetahuan kita sendiri. Kabar baiknya, banyak risikonya bisa dicegah. Kita harus cerdik. Cerdik terhadap apa sih? Cerdik dalam mengecek kesehatan secara rutin, menjaga kebersihan tubuh, cerdik rajin aktivitas fisik seperti olahraga minimal 30 menit sehari, cerdik diet seimbang, atau mengelola makanan yang teratur untuk tubuh kita. Cerdik istirahat yang cukup, dan cerdik dalam mengelola stres. Karena stres menjadi salah satu penyebab dalam kemunculan diabetes. Mulailah sekarang, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.